Halo semuanya, apa kabar? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa pencarian data, yaitu ada pencarian data sekuensial dan pencarian biner. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sangat berkaitan, yaitu algoritma pengurutan data ataupun sorting. Nah, mengapa sih data perlu diurutkan? Nah, karena data yang rapi akan lebih mudah dibaca, dicari, dan digunakan untuk mengambil keputusan. Mari kita pelajari bersama bagaimana komputer dapat menyusun data secara teratur. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti sorting dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga akan belajar 3 algoritma pengurutan dasar, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Selain itu, kalian akan membandingkan kelebihan dan keterbatasan ketiga algoritma tersebut. Di akhir pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami hubungan antara sorting dengan binary search. Mari kita mulai dengan sebuah contoh sederhana. Nah, mengingat materi pencarian data sebelumnya, bayangkan wali kelas memiliki data nilai kuis. Misalnya ada beberapa nilai, 78, 92, 70, 85, dan 75. Nah, sekarang jika kita ingin mengetahui 3 nilai tertinggi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, karena data tersebut masih acak, kita perlu memperhatikan satu persatu nilainya. Hal ini tentu masih bisa dilakukan jika jumlahnya sedikit. Namun, bagaimana jika data yang harus diperiksa adalah nilai dari ratusan siswa? Nah, disinilah pentingnya data itu harus teratur. Nah, kalian tentu masih ingat bahwa binary search merupakan metode pencarian yang lebih cepat dibandingkan sekuensial. Namun, binary search memiliki syarat penting, yaitu datanya harus sudah terurut. Nah, jika nilai masih acak seperti yang ada di layar, nah maka akan sulit nih menentukan bagaimana yang dapat diabaikan. Tetapi, jika data sudah tersusun menjadi 70, 75, 78 dari kecil ke terbesar, komputer dapat membagi area pencarian menjadi 2 bagian dan menemukan data dengan lebih cepat. Jadi, sebelum menggunakan binary search, kita perlu mengetahui cara mengurutkan data terlebih dahulu. Sorting adalah proses menyusun data berdasarkan aturan tertentu. Data dapat disusun berdasarkan angka, huruf, tanggal, waktu, ataupun prioritas. Contohnya, nilai siswa dapat diurutkan dari nilai terendah ke tertinggi. Daftar absensi dapat diurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Galeri di ponsel juga dapat diurutkan berdasarkan foto terbaru ataupun foto terlama. Artinya, tanpa sadar kita sebenarnya sudah sering loh menggunakan konsep sorting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sorting terdapat 2 arah pengurutan yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah ascending, yaitu urutan dari kecil ke besar. Contohnya dari angka 70 sampai 92. Urutan ascending cocok digunakan ketika kita ingin melihat nilai dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Yang kedua adalah descending, yaitu urutan dari besar ke kecil. Contohnya dari 92 turun ke 70. Urutan descending cocok digunakan ketika kita ingin menentukan peringkat atau mencari nilai tertinggi. Jadi, arah pengurutan selalu disesuaikan dengan tujuan kita. Nah, metode pertama yang akan kita pelajari adalah bubble sort. Bubble sort bekerja dengan membandingkan 2 data yang berdampingan. Jika urutannya salah, kedua data tersebut akan ditukar. Bayangkan jika siswa sedang berbaris berdasarkan tinggi badan dari yang paling pendek ke paling tinggi, jika ada siswa yang lebih tinggi berdiri di depan siswa yang lebih pendek, maka mereka harus bertukar tempat. Contohnya pada data 78, 92 sampai 75, kita membandingkan 92 dengan 70.
Nah, karena 92 lebih besar dari angka 70, maka keduanya akan ditukar, di mana hasilnya akan menjadi 78, 70, 92, 85, dan 75. Baik, mari kita lihat satu putaran bubble sort. Data awalnya adalah 78, 92, 70, 85, dan 75. Pertama, kita akan membandingkan 92 dengan 70. Karena 92 lebih besar, maka keduanya ditukar. Kemudian 92 dibandingkan dengan 85. Karena 92 masih lebih besar, maka ditukar lagi. Setelah itu 92 dibandingkan dengan 75, kembali 72 ditukar dengan 75. Pada akhir putaran pertama, nilai 92 sudah berada di posisi paling akhir. Inilah alasan metode ini dinamakan bubble sort. Nilai terbesar seolah-olah bergerak atau menggelembung menuju bagian akhir data. Metode berikutnya adalah selection sort. Berbeda dengan bubble sort yang membandingkan data berdampingan, selection sort mencari nilai paling kecil atau paling besar dari data yang belum terurut. Misalnya, dari data 78, 92, 70, 85, dan 75, nilai terkecil adalah 70. Maka, nilai 70 kemudian akan ditukar dengan data pertama, sehingga hasilnya menjadi 70, 92, 78, 85, dan 75. Dan begitu seterusnya. Dia akan mencari data terkecil kedua. Misalnya 75, maka nanti angka 75 akan ditukar dengan angka 92. Setelah itu, dari data yang tersisa, kita kembali mencari nilai terkecil berikutnya. Jadi, selection sort bekerja dengan memilih satu data terbaik pada setiap langkah, lalu menempatkannya di posisi yang tepat. Metode ketiga adalah insertion sort. Insertion sort bekerja dengan mengambil satu data, lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara data yang sudah terurut. Cara paling mudah untuk membayangkannya adalah ketika kalian menyusun kartu nilai. Misalnya, kita mulai dengan nilai 78, kemudian muncul nilai 92. Karena 92 lebih besar, nilai tersebut diletakkan setelah 78. Proses ini terus dilakukan sampai semua data tersusun dengan benar. Insertion sort cocok digunakan untuk data yang jumlahnya kecil atau data yang sebenarnya sudah hampir terurut. Sekarang mari kita bandingkan ketiga metode tersebut. Bubble sort mudah dipahami karena hanya membandingkan dua data yang berdampingan. Namun metode ini dapat melakukan banyak pertukaran sehingga kurang efisien untuk data yang sangat banyak. Sedangkan selection sort melakukan pertukaran lebih sedikit karena langsung memilih nilai terkecil atau terbesar. Namun metode ini tetap membutuhkan banyak perbandingan. Insertion sort cocok untuk data kecil atau data yang hampir terurut. Tetapi jika data sangat banyak dan sangat acak, prosesnya juga dapat menjadi lambat. Tidak ada satu algoritma yang selalu paling baik. Pilihan algoritma harus disesuaikan dengan kondisi data dan tujuan kita. Jika data yang kita miliki masih sedikit, bubble sort dapat digunakan untuk memahami konsep dasar pengurutan. Jika data sudah hampir terurut, insertion sort dapat menjadi pilihan yang nyaman. Jika kita ingin mengurangi jumlah pertukaran data, selection sort dapat dipertimbangkan. Nah, dalam berpikir komputasional, kita tidak hanya mencari jawaban, tetapi kita juga perlu dan mampu menjelaskan mengapa memilih solusi tersebut. Jadi, saat memilih algoritma, jangan hanya bertanya, mana nih yang paling mudah? Tetapi, tanyakan juga, mana nih yang paling sesuai dengan kondisi data kita. Nah, ketiga metode sudah kita bahas. Sekarang kita dapat melihat hubungan antara sorting dan binary search. Data yang awalnya acak ternyata perlu diurutkan terlebih dahulu menggunakan sorting. Setelah data tersusun rapi, pencarian biner dapat digunakan untuk menemukan data dengan lebih cepat.
Urutannya adalah sebagai berikut: data acak, kemudian sorting, lalu data menjadi rapi, dan setelah itu pencarian biner dapat dilakukan. Jadi, sorting bukan hanya membuat data terlihat rapi, tetapi sorting juga membantu algoritma pencarian tertentu bekerja dengan lebih efisien.